Perlu diketahui bahwa rabun dekat atau silinder lebih dipengaruhi dengan perubahan anatomi bola mata. Misalnya panjang sumbu bola mata, lengkung atau kurvatura kornea, atau bentuk bola mata. Tetapi dari beberapa penelitian didapatkan bahwa penggunaan gawai dalam hal ini screen time mempunyai hubungan dengan progresivitas rabun jauh atau miopia. Mata malas atau amblyopia adalah keadaan di mana fokus penglihatan tidak dapat mencapai koreksi 100% walaupun telah dilakukan koreksi refraksi atau kacamata tanpa adanya suatu kelainan anatomi di jalur penglihatan atau neurosensori mata. Hal ini bisa saja terjadi bila pada saat pertumbuhan dan maturasi penglihatan yang umumnya berhenti pada usia sekitar 8 tahun dan cukup plastis hingga 10-12 tahun. Jadi, ada baiknya ketika anak sudah bisa bahasa verbal atau mencapai usia 5 tahun, dilakukan screening ke dokter mata. Di masa pandemi ini, ada baiknya ketika screen time tidak dapat dicegah, di mana anak-anak membutuhkan untuk proses belajar. Ada baiknya kita sebagai orang tua mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas luar ruangan bersama keluarga di luar waktu belajar. Dan hindari anak-anak untuk menonton video atau bermain game melalui layar yang kecil seperti telepon pintar, tablet, atau laptop. Andaikan ingin mengajak anak-anak bermain game, gunakanlah game konsol dan gunakan layar tambahan yang lebih besar, sehingga anak-anak bisa bermain dari jarak yang lebih jauh. Ada aturan atau Rule 20, yaitu istirahatkan mata setelah 20 menit menatap layar selama 20 detik dengan jarak lebih dari 20 kaki atau 20 feet. Bila waktu melihat layar lebih lama, misalnya setelah bekerja selama 1-2 jam dengan laptop, waktu istirahat mata menjadi lebih lama, misalnya 5-10 menit, dan gunakanlah untuk melihat jauh. Hindari pada saat istirahat tersebut menatap layar kembali seperti telepon pintar atau tablet, bahkan membaca, karena hal itu sama saja, yaitu menggunakan mata untuk menatap objek dekat. Dalam keadaan eye strain atau mata terasa lelah, beberapa pasien sering mengeluh lebih mudah terasa silau. Dalam keadaan normal, mata memiliki adaptasi terang dan gelap. Apabila adaptasi ini terganggu karena keadaan computer vision syndrome, untuk mereka yang terlalu lama bekerja dengan layar monitor yang menyebabkan mata menjadi eye strain atau mata menjadi lelah, maka kondisi ini bisa saja terjadi. Untuk mencegah keadaan ini, batasi waktu di depan layar dan berikan waktu yang cukup untuk beristirahat untuk mata kita dengan cara melihat jauh. Blue light adalah spektrum cahaya tampak oleh mata manusia pada rentang warna biru 400 sampai 500 nanometer. Ada beberapa isu mengenai sinar biru yang menjadi perhatian para ahli dengan maraknya penggunaan gawai, terutama di masa pandemi ini. Sinar biru dikatakan dapat melewati kornea dan lensa dan menyebabkan kerusakan retina melalui mekanisme fotokimia. Tetapi, kita perlu membedakan asal atau sumber sinar biru tersebut. Dilaporkan bahwa dalam keadaan normal, melihat sinar biru yang berasal dari layar monitor, baik telepon pintar, tablet, laptop, maupun televisi, tidak memiliki risiko untuk menyebabkan kerusakan retina. Karena semua gawai tersebut menghasilkan cahaya dari sumber energi yang rendah. Hal ini berbeda apabila sumber sinar biru itu berasal dari cahaya gelas atau sinar matahari langsung, karena sumber cahayanya berasal dari energi yang sangat tinggi.